Halo, apa kabar Anda semua? Kembali berjumpa dengan saya, Rizky Arif dari Forum News Network. Kemarin kelihatannya menjadi puncak dari unjuk rasa, tapi kita tidak tahu apakah unjuk rasa masih akan berlangsung. Yang jelas kemarin Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan bahwa akan terus jalan ini Omnibus Law. Saya akan mengajak Anda ngobrol dengan Bung Rocky Gerung. Kelihatannya pemerintah tetap pada posisi semula nih, Bung Rocky. Jadi demonstran menggonggong, ormas menggonggong, kami menggonggong, pemerintah tetap berlalu. Ya, itu namanya kalau dibikin meme, itu namanya kodok budek. Kok bisa begitu jadinya? Iya, kodok budek kan. Dengan mudah dianalisis bahwa memang ini pasti akan diteruskan. Soalnya cuma ini pertaruhannya. Kan dari awal peralatan presiden cuman undang-undang COVID, undang-undang nomor 2 itu tahun 2020 dan Omnibus Law. Jadi di tangan kirinya adalah alasan untuk meneruskan pertumbuhan ekonomi, dan di tangan kanan adalah implikasi dari keinginan dia meneruskan ekonomi kan, yaitu dengan undang-undang Omnibus Law ini. Jadi nggak mungkin dia batalkan undang-undang ini. Secara realitas juga itu yang ditunggu oleh pengusaha tuh. Jadi dalam formulasi akademis tidak mungkin undang-undang ini ditunda atau dibatalkan dalam formulasi teoritis, karena memang itu kebutuhannya tuh. Pelanggaran di dalam Omnibus Law nanti tidak akan dipidana karena ada undang-undang COVID yang mengatakan pidana dihilangkan dari diskresi pemerintah. Jadi kalau pemerintah kasih insentif buat perusahaan yang merusak hutan, itu tidak akan ada pidana. Minimal dalam 2 tahun ini undang-undang itu harus menghasilkan keuntungan bagi mereka yang telah berinvestasi di dalam proses pembuatannya, berinvestasi di dalam proses itu. Karena itu buruh dari awal memang tidak diikutsertakan. Jadi kalau orang masih tanya naskah akademisnya, memang dari awal nggak mungkin buruh itu diikutsertakan dalam pembahasan naskah akademis itu. Jadi semuanya masuk akal. Ini satu paket yang biasa disebut politik regimentasi. Regimentasi artinya segala hal dikendalikan untuk satu target yang hendak dimaksimalkan. Nah, target hari ini adalah melayani oligarki. Itu publik udah tahu. Jadi kalau Pak Erlangga misalnya mengatakan anak STM ikut-ikutan nggak tahu isu, loh dia tahu isunya, dia tidak bisa bahasakan isu itu, tapi dia mengerti bahwa undang-undang ini adalah undang-undang untuk melayani oligarki, cuman itu kan. Debat talk show di DPR yang ada gunanya. Anak STM juga bilang, ya kita nggak tahu memang isinya, tapi kita tahu kakak-kakak kita mahasiswa tahu, karena itu kita ikut aja. Jadi anak STM akan milih mau dengar kakak-kakaknya di buruh dan mahasiswa atau mau dengar keterangan kabinet. Nah, mereka memilih mendengar pikiran dari mahasiswa. Jadi dari segi itu, ucapan tadi malam Menko Polhukam yang memberi semacam peringatan yang agak mendebarkan itu, saya nggak yakin juga akan dia lakukan itu. Karena Mahfud itu adalah orang yang separuh otaknya masih ada gitu, otak akademis maksud saya tuh. Jadi dia juga tadi malam membacakan itu dengan mental yang mendua sebetulnya. Karena dia tahu begitu kekerasan dipakai, itu akan berhadapan dengan publik internasional. Seluruh media Asia dari Yerusalem sampai Washington, Asia itu menyoroti itu. Jadi Mahfud dengan separuh otaknya yang masih tersisa pasti akan tidak legah untuk mengucapkan itu. Tetapi karena dia Menko Polhukam, dia mesti ucapkan itu. Sebelah kirinya ada Pak Tito, ada Panglima ABRI segala macam, polisi yang nggak kelihatan dari malam. Itu memperlihatkan bahwa keputusan yang dibuat oleh istana tadi malam setelah mengevaluasi demo ini, itu keputusan yang memperlihatkan kecemasan internalnya tuh. Ya. Jadi itu soalnya tuh. Ya. Nah, saya tetap menganggap bahwa persoalan ini akan terus, walaupun ada semacam solusi. Oh, silakan ke judicial review. Oh ya, judicial review itu adalah soal implikasi hukum dari undang-undang itu dari segi formal maupun material. Tapi ini bukan soal judicial review, soal
ketidakpercayaan publik terhadap kalimat bahkan kata-kata yang diucapkan oleh pemerintah. Dan tadi malam Menko Polhukam mengucapkan itu. Nah, tentu nanti banyak analisis kenapa diucapkan malam hari setelah demonya selesai sore hari, tetap ada pembakaran malam hari. Orang berpikir ini siapa? Ini yang benar. Masa mahasiswa masih membakar, yang benar aja. Ya. Gitu kira-kira. Ya, dan yang menarik ternyata yang dibakar kemarin ada fasilitas umum gitu. Dan itu semua sebagian besar adalah milik Pemprov DKI. Orang jadi mulai berpikir, ada apa ini kok? Dan kemudian sekarang kalau kita lihat di media sosial beredar tuh foto-foto, video-video siapa pembakaran dan kemudian dicari gitu. Artinya elemen pengunjuk rasa yang sesungguhnya mulai mencurigai ini ada yang mencoba memanfaatkan situasi. Ya itu kan, ini kekuasaan ini nggak punya kemampuan untuk mengatur atau mencicil isu intelijen. Kalau Mahfud bilang bahwa Mahfud dan Erlangga, bahkan Erlangga sebelumnya udah katakan, saya udah tahu siapa mereka tuh. Jadi anehnya Pak Erlangga lebih dulu tahu dari Pak Mahfud. Jadi waktu Mahfud kasih konferensi pers ya berarti ada umpan yang udah diajukan sebetulnya tuh. Sehingga orang mulai bertanya, siapa sih yang dimaksud dengan aktor di belakang kerusuhan ini? Ya. Aktor di luar istana atau aktor di dalam istana? Kan mesti dijelaskan oleh Mahfud. Karena kekuasaan yang terancam juga punya aktor untuk memancing kerusuhan. Itu standar penguasaan stabilitas dunia begitu. Jadi nggak mungkin orang menganggap ya aktornya ada di luar istana. Ya kalau istana lagi cemas, dia harus umpankan sesuatu untuk menutupi kecemasannya. Jadi dengan mudah kita baca sebetulnya bahwa Pak Mahfud itu akhirnya dijepit oleh dua akal, yaitu akal akademisnya dan akal transaksionalnya, akal politisnya. Nah, yang diuji sebetulnya adalah watak Mahfud MD itu. Kalau watak Jokowi kita udah tahu, watak Erlangga kita udah tahu. Wataknya sekarang karena saya berteman sama Pak Mahfud, jadi saya mau uji watak beliau itu. Ya. Apakah betul analisis yang dia lakukan itu berdasarkan separuh otaknya yang saya masih percaya ada di dalam dirinya gitu. Ya, kalau kita lihat kemarin di lapangan, itu elemen yang terlibat itu cukup variatif ya, tidak hanya buruh, tapi kita melihat juga mahasiswa, kemudian pelajar, kita kemudian mengeneralisir STM, tapi sebenarnya banyak juga pelajar-pelajar non STM yang terlibat. Yes. Bahkan justru elemen-elemen masyarakat, civil society malah belum terlihat tuh Bung Rocky. Iya, civil society lagi mobilisasi petisi segala macam. Akademisi, dosen, profesor udah ngomong, tapi masyarakat sipil terus memantau itu dan bersiap-siap untuk memberi bantuan hukum segala macam itu. Nah, yang menarik sebetulnya tadi betul bahwa SMA, STM itu dia menyimpan sebetulnya menyimpan bukan menyimpan dendam, dia menyimpan kejengkelan. Kan dulu mereka dianiaya tuh. Jadi Pak Mahfud atau istana mungkin berpikir mereka disuruh. Enggak, mereka disuruh oleh ingatannya sendiri. Karena mereka dulu pernah diusir berkali-kali, dianiaya selama Pilpres, lalu undang-undang KPK, macam-macam. Jadi mereka menimbun sebetulnya pengetahuan perlahan-lahan, lalu dia sambungkan dengan peristiwa Omnibus Law. Jadi kalau mau dicari siapa aktornya, itu dari 2019 aktornya adalah rasa ketidakadilan dari anak STM yang melihat kakak-kakaknya dianiaya lalu mereka bergabung. Jadi ini yang nggak pernah dihitung oleh istana. Ini sambungan energi dan 2 tahun lalu sebetulnya. Jadi aktornya ya itu ada di 2 tahun lalu. Apa itu? Ya moral publik yang dihina oleh kekuasaan. Ya. Nah, sekarang bagaimana misalnya mengadili moral publik? Nah di situ saya balik lagi pada Mahfud MD, dia akan kesulitan untuk berbantah-bantahan dengan masyarakat sipil, tempat di mana dia dibesarkan dulu tuh. Ya, kalau kita melihat kemarin yang Anda sebut pada Pilpres yang lalu kan juga tindakan represif dari aparat keamanan dan sebagainya. Kemarin orang banyak terkejut kenapa menjadi sangat besar dan ternyata ancaman dari aparat keamanan untuk represif dan sebagainya tidak menyurutkan nyali mereka untuk turun ke jalan.
Itu gagal antisipasi kan. Karena Ya. itu tadi saya terangkan bahwa istana menganggap ini cuma buruh. Istana nggak pernah pikir bahwa buruh itu adalah outlet dari kemarahan 2 tahun lalu tuh untuk Ya. macam-macam isu yang bukan buruh, yang macam-macam hilangnya berkas-berkas pemilu segala macam. Jadi ini sambungan dari ketidakadilan sebetulnya. Dan ya kecolongan aja istana karena tidak bisa berpikir kompleks. Istana nggak mampu melihat problem sosial itu sebagai bagian dari peristiwa sejarah yang berulang dan berlanjut. Jadi terbatas semua analisis istana tuh. Ya, kan buruh-buruh di kantong-kantongnya dari sekat gitu. Memang ada yang lolos, tapi jumlahnya tidak banyak. Tapi ternyata kemudian jumlah kemarin sangat masif dan itu tidak hanya terjadi di Jakarta, hampir seluruh kota-kota di Indonesia. Itulah otak yang kecil itu selalu menghasilkan kebijakan yang minim, termasuk PSBB minim dari otak-otak kecil di istana itu kan. Kan mereka pasti menganggap bahwa ya buruh itu, istana tahu buruh itu bisa dipecah gitu. Itu ilmunya ada itu. Kepentingannya macam-macam, disogok macam-macam. Yang dia nggak tahu bahwa isu ini bukan sekedar isu buruh. Jadi dia mungkin berpikir udah kita udah bisa kunci pikiran buruh atau kepentingan buruh. Yang dia nggak bisa kunci adalah ingatan anak STM, anak SMA, mahasiswa. Karena itu begitu mahasiswa bergabung, ya emak-emaknya juga ikut sponsor. Jadi nanti Mahfud atau istana akan nuntut siapa aktornya di belakang ini. Ada emak-emak dari anak STM, emak-emak dari mahasiswa. Tangkap aja kalau berani atau kalau mampu. Jadi konyol sebetulnya tuh. Jadi ini sebenarnya terjadi karena tadinya diumpankan, umpan kecil, seolah-olah umpan kecil itu benangnya 2 kali nangkap putus, jadi udah selesai itu dapat. Ternyata umpan itu berlanjut, di belakang itu kumpulan dari yang tertangkap bukan sekedar ikan kecil, ikan besar tidak bisa ditangkap. Jadi salah bikin konstruksi penanganan isu. Itu kesalahan itu selalu berasal dari kedunguan. Nah, kalau kita lihat sekarang mulai mengarah ini siapa yang jadi target yang disebut sebagai aktor intelektual yang menunggangi. Akun yang selama ini kita lihat, kita identifikasi dekat dengan penguasa menyebut bahwa itu SBY yang punya peranan, dan kemudian kenapa Demokrat kemarin juga melakukan walkout dari DPR. Ini pola-pola semacam ini selalu mencari aktor intelek dan sebagainya. Ini saya kira kalau menggunakan analisis Anda tadi akan selalu salah mengantisipasi pemerintah. Itu nanti dalam 2 jam setelah kita ngomong ini nanti ada meme yang bikin peta itu kan. Nanti ada SBY terus turun kemana, terus Gatot dikasih kecil dulu, nanti Gatot terus purnawirawan nanti ada kolonel ini kolonel. Jadi cara berpikir bodoh yang diulang-ulang itu menandakan bahwa istana frustrasi. Jadi dia tuduh aja tuh. Mungkin SBY juga merasa ya gue udah tahu pasti gue bakal dituduh tuh. Atau Gatot bersiap-siap dianggap wah Gatot dulu dapat promosi banyak zaman SBY. Jadi nanti pikiran konspirasional itu terhubung-hubung. Lalu orang lupa bahwa aktor utamanya adalah kejengkelan, kemarahan mak-mak yang nggak punya uang belanja lagi dan mengizinkan anak-anaknya untuk demo tuh. Jadi ini soal psikologi massa dan memori kita terhadap ketidakadilan. Yang menurut Anda mereka ini salah memahami atau mereka memang sengaja mencari kambing hitam sehingga mereka bisa mengalihkan isunya ini? Itu 11-12 karena salah paham, salah memahami keadaan, makanya cari kambing hitam. Padahal problemnya kambing hitam hanya bisa ditemukan oleh macan tutul gitu. Karena yang mampu mencium bau kambing itu macan tutul. Nggak mungkin kodok hijau tuh nemuin kambing hitam. Jadi ketidakmampuan kodok hijau itu yang menyebabkan akhirnya orang tiba pada kesimpulan bahwa ini adalah ujung terakhir dari proses pergantian kekuasaan. Sebetulnya begitu. Ya. Saya kira dengan pola-pola semacam ini Anda sudah bisa baca ABC sampai Z-nya gitu ya. Jadi nggak terlalu kaget gitu. Enggak, saya nggak baca ABC sampai, saya baca dari Z ke A tuh.
Oh, kan kebalik. ujungnya udah ketahuan kan. Punya. Konklusinya udah tahu, tinggal ininya ya, balik. Iya, tinggal dihubung-hubungkan aja algoritma Ya, algoritma kedunguan istana. Sebetulnya itu tuh. ya. Ntar lagi FNN masuk di dalam peta tuh. Oh, Mereka iya. udah tahu nih wartawan FNN ada di kami, wartawan FNN ada di lapangan yang paling getol bikin laporan. Itu nanti begitu. Ya, ya, Dia ya. nggak tahu bahwa itu profesi adalah melaporkan. Jadi wartawan kok dicurigai? Ya memang tugas wartawan melaporkan keadaan. Gimana, Jo? Baik. Oke. Yes. Terima kasih, Bung Rocky. Oke. Yuk. FNN berjaya. Subscribe, share. Thank you. Yes. Oke ya. Yuk.